Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yusuf Pasairoji. Saat ini saya ada niatan untuk pergi ke luar negeri. Ya, lebih tepatnya bekerja saya di sana. Oke, saya akan jelaskan kenapa akhirnya saya memilih kerja di luar negeri dan kenapa memilih Jepang. Awalnya saya itu diajak bekerja saudara saya di Arab Saudi. Lokasinya itu di Jeddah, kerja sebagai grooming cat, tapi bukan cuma kucing aja sih, ada perawat ikan juga burung. Jujur waktu itu saya memang menanyakan ada kerjaan nggak di sana kepada saudara saya itu. Kemudian saudara saya menjawab pada saat itu belum ada. Sebenarnya nggak terlalu berharap juga kalau waktu itu sih. Terus berjalannya waktu, beberapa bulan kemudian saudara saya ngasih tahu bahwa ada kerjaan di sana. Seperti yang tadi dijelaskan, kerjanya ya di grooming cat, ikan, burung, saudara ya, tempat saudara saya di situ. Yang bikin saya akhirnya tertarik dan serius untuk kerja di sana, kamu saudara saya bilang saya nggak usah ngurusin masalah bayar, yang penting bikin paspor dan medical check up. Nanti masalah bayar ke penyalur TKI-nya, tiket pesawatnya itu dibayarkan oleh kepala atau pemilik toko di sana. Tertarik lah, tertarik banget makanya. Karena tahu sendiri ya, hampir semuanya bayar kalau untuk laki-laki kerja di sana. Dan bayarnya nggak sedikit, 15-an bisa sampai 25-an. Yang kedua, kalau sudah bekerja di sana karena dekat dengan Mekah ya bisa sambil umroh, niatnya ngajak istri. Nah, yang ketiga di sana ada teman, ya saudara saya itu kan ya. Ya, saat itu posisi saudara saya masih di sana dan mau balik ke Indonesia, cuti 2 bulan katanya. Bilangnya sih pertamanya mau bawa visa untuk ya buat saya doang gitu. Tapi setelah mendekati hari pemberangkatan ke Indo, ternyata kepala toko itu butuh 2 orang katanya. Nah, niatnya ngajak saudara juga nanti yang di Indonesianya. Jadi dua ngajaknya. Cuma kata pemilik tokonya itu disuruh ngajarin dulu si saudara saya yang di Arab Saudi ini kan pulang tuh. Nah, pulang ke Indonesia. Nah, ngajarin dulu katanya. Nah, selanjutnya itu pulang lah saudara saya itu ke Indonesia cuti selama 2 bulan. Tapi ya hari demi hari, minggu ke minggu, ternyata yang gak diajarin juga. Ngajarin sih, cuman ya dikit-dikit ngasih tahu gimana caranya, mulai motong bulunya itu gimana, udah diajarin sebenarnya, cuman ya nggak ada kucingnya. Cuman teori doang, tapi lihat-lihat YouTube. Selanjutnya itu akhirnya batal tuh, ditunggu selama sebulan 2 bulan, habislah masa cutinya saudara saya itu. Katanya berangkat duluan. Akhirnya kalau kata saudara saya bilang dari majikannya itu ya setelah seminggu setelah berangkat di sana udah nyampe, langsung tuh ngurus-ngurus untuk saya juga berangkat ke sana. Ditunggu seminggu tuh nggak ada kejelasan, sebulan nggak ada juga, 2 bulan nggak ada kabar. Pas ketiga bulannya
itu ada kakaknya saudara saya yang tadi itu ngajakin juga tuh ke Inggris. Katanya kalau di sana sebutnya apa ya, musiman gitu. Di Inggris itu kerjanya itu di perkebunan, cuman metik buah karena musim panen. Selama 6 bulan kerjanya, dibayar per jamnya itu sekitar 180.000 lah. Bukan, 10 itu 10 pound sterling kalau di sana ya. 10 pound sterling itu ya sekitar, kalau di kursnya sekarang 19.000, itu berarti 190.000 per jam. Ya kerjanya itu per jam. Ya tertarik dong, tertarik lah segitu. Kerjanya 6 bulan dari Senin sampai Jumat selama 8 jam. Tapi kalau lagi musim panennya itu banyak, bisa lebih sih dari 8 jam malah. Nah sampai Sabtu kadang-kadang katanya. Itu kalau nggak salah itu PT-nya itu PT Aljubar kalau nggak salah, Manpower. Aljubar Manpower Indonesia. Iya paling kalau nggak salah ya, itu sih. Ngajak, pas ngajaknya itu pas langsung medical. Si saudara saya yang mau ke Inggris ini udah berangkat malah kan, ngasih taunya telat. Harusnya kan sebelumnya ngasih tahu tuh bahwa mau berangkat. Bayar sih, bayar 15 juta, bayar katanya 15 juta. Terus ada pembayaran juga dana talang 45 juta. Bayarnya itu kan 45 juta. Nah, bayar untuk PT-nya itu 15 juta. Jadi total itu 60 juta. Cuman hitung, kalau dihitung sih emang masih ada lebih kalau full ya. Kalau selama 6 bulan itu kita kerja full di sana. Iya, kalau full hitungannya masih ada lah buat nabungnya, masih bisa. Cuman berhubung kan langsung medical itu saudara saya itu. Nah pas medical itu kan nanya katanya masih ada 8 slot. Saya itu ngajak temen satu, terus nanya kan, ya udah sisain aja satu slot katanya pas di sana buat saya doang tadinya itu. Nah kalau masih ada itu ya ngajak saya temen satu. Ternyata pas nanya 3 hari setelah itu kan saya nanya lagi tuh, gimana masih ada slot enggak? Bilangnya ada, udah nggak ada. Ya akhirnya ya kecewa saya, nunggu yang di Arab nggak ngirim-ngirim visanya, yang di Inggris juga udah batal berarti kan nggak jadi. Ya akhirnya ya nyari-nyari mau kerja di mana di mana. Istri saya punya temen cewek satu kampung, bilangnya kerja di Jepang. Nah, nanya lah, ngulik-ngulik, nanya, nyari tahu gajinya berapa, kerjanya gimana. Ternyata ya hitungannya masih cocok lah gitu, masih bisa gitu. Usia juga masih cukup. Nyoba ikut seminar di Skill Bridge, terus nanya di Hadetama, Minori juga udah pernah daftar, tapi nggak ada kejelasan. Kayak di Skill Bridge aja kan emang ada batas usia sampai umur 29 tahun.
Saya masih 28, lahiran 95. Terus habis itu nyoba nanya ke itu, ke Hadetama. Kalau di Hadetama itu udah nggak bisa, usianya itu sampai 28 tahun doang. Nggak jadi, berarti nggak bisa, usianya nggak masuk. Ada lagi temen sih ya, teman sekolah juga, temen waktu kecil juga di kampung saya. Dia ngasih tahu bahwa di Serang ada pelatihan Tokota Gino untuk ke Jepang. Nyari tahu lah, ngasih kan di TikTok dapatnya, dia katanya dapat dari TikTok. Saya cari, terus ada kontaknya, saya hubungilah, terus tanya, akhirnya dia ngirim apa brosurnya itu, ngirim ya prosesnya gimana, pelatihannya gimana, biayanya berapa, itu dia ngasih. Itu nanti saya tampilin aja di layarnya tuh. Jadi biayanya itu 20.500.000, yang dibayar di Indonesia itu 10 juta, bisa cicil selama 7 bulan selama pendidikan itu, bisa dicicil selama 7 bulan. Jadi per bulannya itu kan harus biaya pendaftaran dulu 500.000, cuman dihitungnya itu masuknya udah ke itu sih, udah masuk ke angsuran selama per bulannya itu. Jadi 1 bulan pertama itu pas masuk pendidikan awal itu bayar 1 juta, kan akumulasi dari 500.000 ditambah 1 juta itu 1.500.000. Nah, bayarnya itu per bulan, setiap awal bulan bayarnya itu 1.500.000 itu ya. Sekarang sih belum masuk saya, soalnya masuknya itu di batch 2 itu. Masuk tadinya itu tanggal 2 Desember, cuman mundur katanya biar siswanya lebih dari 10. Jadi mundur 1 minggu, jadi tanggal 7 masuk, mulai masuk pendidikan, udah daftar berdua sama istri. Terus ya ada teman saya itu yang ngasih tahu itu satu, jadi bertiga. Nama pelatihannya itu Nippon Gate Indonesia, coba cari aja di TikTok, di Google juga ada kok, ada alamatnya juga. Cuman kalau alamatnya itu saya nyasar waktu itu, pas pas nyari alamatnya itu sekedar pengen tahu. Pas saya ke situ itu emang lagi belajar sih, yang batch 1 itu mulai November, 1 November katanya, mulai bulan November awal udah di batch 1. Nah, sekarang lagi buka juga sih untuk batch 3, cuman minimal kuotanya 20 ya, 20 kalau nggak salah. Coba cari aja di TikTok. Ya sekarang emang lagi belajar juga, belajar alfabet kalau di Indonesia mah ya, belajar hiragana, katakana, kanji. Cuman untuk otodidak agak bingung juga sih ya, harus tahu dulu nih huruf-hurufnya dulu per huruf. Jadi ngapalin dari A I U E O, bawa gimana gimana. Iya, saya nyari. Ya selanjutnya nanti untuk gimana pembelajarannya dijelaskan di video selanjutnya aja ya, biar lebih jelas. Oke, sekian aja dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.